Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas. Jumpa lagi kita di perkuliahan kelas 11 pada hari ini. Materi perkuliahan hari ini perbankan syariah. Jadi, bank syariah adalah bank yang bebas dari segala bentuk aktivitas transaksi yang dilarang oleh syariah. Contoh dari aktivitas transaksi yang dilarang itu meliputi riba, maisir, gambling, horor, memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan oleh Islam seperti minuman keras. Jadi interest free dan sesuai juga mengikuti dalam Al-Quran dan hadis. Quran melarang riba dalam 4 tahap dalam Al-Quran ya, dalam surat Ar-Rum, An-Nisa, Al-Imran, dan Al-Baqarah. Itu jelas ayat-ayatnya. Nanti mungkin bisa dibaca buka Al-Quran, Ar-Rum, An-Nisa, Al-Imran, dan Al-Baqarah. Tujuan pendirian bank syariah, umat Islam memerlukan perbankan bebas bunga, tidak bersifat spekulatif, dan pembiayaan kegiatannya pada sektor real. Bank syariah didirikan untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, dari prinsip-prinsip syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait dengan prinsip utama berupa penghindaran riba dalam segala bentuknya, perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, dan menyuburkan zakat sedekah. Itu tujuan bank syariah. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dalam bentuk peranan, bank syariah hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan, sedangkan di bank konvensional hubungan dengan nasabah adalah hubungan debitur. Kalau dalam bentuk simpanan di bank syariah, simpanan yang dijamin, investasinya yang halal saja, profit dan falah oriented. Tapi kalau di bank konvensional dalam bentuk simpanan itu berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan, investasinya dalam bentuk haram dan halal dan profit oriented. Pembiayaan kalau di bank syariah itu ada jual beli tangguh, penghimpunan dan penyaluran dananya harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Sedangkan di bank konvensional itu pinjamannya berdasarkan imbalan bunga. Sudah jelas tidak ada Dewan Pengawas Syariah ya. Ini perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Peran bank syariah sebagai lembaga intermediasi. Bank bisa menghadapi defisit dan juga bisa menghadapi surplus. Tapi bank syariah tidak menghadapi negatif spread. Ini ada peran bank syariah sebagai lembaga intermediasi. Prinsip operasional bank syariah ada prinsip bagi hasil, modal abah, musyarakah. Prinsip jual beli ada al-bai. Prinsip sewa al-ijarah. Prinsip titipan wadiah. Prinsip jasa-jasa jualah, wakalah, kafalah, syaraf, dan sebagainya. Nanti kita membahas juga lebih dalamnya. Ini prinsip operasional bank syariah. Oke, kita lanjut ke bagaimana hubungan bank syariah dengan nasabah. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, dalam bank syariah hubungan dengan nasabah adalah bentuk kemitraan. Pembeli dengan penjual, penjual dengan pembeli, lesor dengan lisi, lisi dengan lesor, mudarib ke sohibul mal ke mudorib. Ini hubungan bank syariah dengan nasabah. Oke. Sistem pengelolaan dana bank syariah kita klasifikasikan menjadi 3. Penghimpunan dana, penyaluran dana, dan akad-akad lain. Kita masuk ke penggunaan dana dulu ya di
wadiah titipan. Itu ada giro dan tabungan. Prinsip wadiah atau titipan adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Dalam wadiah ada dua jenis. Pertama, wadiah yad amanah. Yang kedua, wadiah yad damanah. Giro dan tabungan memakai jenis wadiah yad damanah. Hampir mirip ya dengan konvensional, giro tabungan ya kapan aja bisa dipakai, ditarik. Kalau deposito itu beda lagi. Dia per bulan. Kita masuk langsung ke mudharabah mutlakoh atau investasi umum, unrestricted investment. Mudharabah adalah akad antara pemilik modal So'obul Mal dengan pengelola mudorib untuk mendapat keuntungan. Ketentuannya, pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. Mudorib mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya. Penerapan mudharabah mutlakoh ini dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis simpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Si pemilik modal, si mudorib ini bisa mengambil dananya kapan aja sewaktu-waktu bisa dibutuhkan kalau si tabungan mudharabah. Tapi kalau deposito mudharabah itu bisa ditarik atau dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Oke, itu di investasi umum. Kalau di investasi khusus, di mudharabah muqayyadah, atau kita sebut restricted investment, di mana pemilik dana sohibul mal dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank sebagai pengelola mudorib. Bank sebagai pengelola itu bisa harus memenuhi apa yang disampaikan oleh si pemilik dana, baik itu tempat tujuan maupun jenis usahanya. Ketentuan mudharabah muqayyadah ini baik bank itu bertindak sebagai manajer investasi, baik nasabah institusi, baik itu pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya, atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka sepakati. Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah. Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegosiasikan secara per kasus. Itu penghimpunan dana ya. Lanjut kita ke penyaluran dana. Bagi hasil ada musyarakah, mudharabah, dan musyaraah, ada bai jual beli, murabahah, salam istisna, dan ijarah. Kita langsung ke bagi hasil. Salah satu instrumen penting yang paling populer dalam perbankan syariah adalah pembiayaan yang berdasarkan bagi hasil. Prinsip ini terdiri dari al-musyarakah dan mudharabah. Kita ke musyarakah. Al-musyarakah atau syirkah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal membiayai suatu jenis usaha yang handal dan produktif, di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijaksanaan usaha atau dijalankan oleh pelaksanaan proyek. Tetapi pemilik modal
tidak diperkenankan, pertama, menggabungkan harta proyek dengan harta pribadi, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasamanya apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan atau menjadi tidak cakap hukum. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek itu harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian juga dibagi dengan porsi kontribusi modal tersebut. Ya, lanjut kita ke mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal sohibul mal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola atau mudorib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Modal dalam pembiayaan ini 100% dari pemilik modal, sedangkan keahlian dari si pengelola. Mudharabah merupakan bentuk lain dari musyarakah. Perbedaannya hanya terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan salah satu di antaranya. Oke, kita lanjut ke muzaraah. Muzaraah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu atau persentase dari hasil panen. Muzaraah seringkali diidentikan dengan mukabarah, tetapi sebenarnya keduanya terdapat perbedaan. Perbedaannya, kalau muzaraah benihnya dari pemilik lahan, sedangkan uh, mukabarah benihnya itu dari si penggarap. Beda ya. Oke. Kita lanjut ke murabah. Murabah dalam perbankan merupakan suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo. Hal yang membedakan dengan jelas dari jenis jual beli yang lain adalah keharusan memberitahukan harga pokok suatu barang kepada nasabah. Pemberian salam. Pemberian salam secara sederhana, istilah salam secara sederhana diartikan sebagai pembelian barang yang diserahkan kemudian, sementara pembayarannya tuh di muka, advance payment. Nah, dalam perbankan, bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank berhak menjual kepada rekan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai maupun cicilan. Harga beli bank adalah harga pokok ditambah keuntungan. Pembiayaan ini biasanya dilakukan dalam pembiayaan barang yang belum ada. Misalkan apa? Misalkan komoditi pertanian. Terus kita juga oh berarti ijon. Tidak. Kalau ijon beda. Memang sekilas pembiayaan ini mirip dengan ijon. Tapi dalam transaksi ini baik kualitasnya, kuantitasnya, waktu penyerahan barangnya itu harus ditentukan secara jelas dan pasti. Beda ya. Kita lanjut ke istisna. Istilah istisna adalah akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan. Produk istisna merupakan suatu jenis khusus, biasanya digunakan dalam bidang manufaktur. Misalkan contohnya kita memesan uh, struktur untuk bangun jalan tol. Itu kan mulai dari jenisnya, macamnya, ukurannya, jumlahnya itu kan beda ya. Jadi kita nggak bisa tuh beli di toko untuk struktur beton jalan tol, nggak bisa. Jadi mulai dari ukurannya, jenisnya, semua harus ditentukan. Itu istisna. Salam, salam komoditi ya untuk pertanian. Kalau istisna biasanya untuk manufaktur. Ijaroh atau sewa adalah sewa menyewa barang antar bank
muajir selaku orang yang menyewakan dengan pihak lain selaku penyewa atau mustajir. Nah, prinsip ijarah ini dilandasi adanya perpindahan manfaat hak guna, bukan perpindahan kepemilikan atau hak milik. Dia hanya perpindahan manfaat, bukan perpindahan hak milik. Oke. Oke. Nah, akad-akad lain, misalkan hawalah, itu pengalian hutang. Hawalah adalah akad pemindahan piutang nasabah kepada bank dari nasabah lain. Tujuan dari akad ini adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Ya, kalau rahan itu ada akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan, eh, seperti pegadaian ya ini ya. Nanti setelah waktunya harus melunasi, ya si nasabah harus lunas, terus barang jaminannya ditarik lagi. Oke, itu gadai. Court, itu pinjaman. Court adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Misalkan sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya pinjaman haji, biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji sebagai pinjaman tunai cash advance dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberikan keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM dan nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. Itu contoh-contoh dari core. Biasanya dia jangka waktunya pendek eh, karena memang itu untuk dana-dana yang disegerakan. Oke, kita lanjut ke wakalah perwakilan. Wakalah atau perwakilan adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atau tokil atas nama pemberi kuasa. Dalam perbankan, wakalah ini terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu seperti apa contohnya? Pembukaan LC, inkaso, transfer uang. Ini ada di wakalah. Oke, ke kafalah. Tadi wakalah, sekarang ke kafalah. Garansi. Kafalah atau garansi adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, di mana si pemberi jaminan bertanggung jawab atau menjamin atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Ketentuannya, eh, garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahan. Yang ketiga, bank juga dapat menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah atas jasa-jasa tersebut. Bank dapat menerima pengganti biaya dan jasa yang diberikan. Oke, ya, lanjut kita ke instrumen pembiayaan, financing. Itu dibagi dua, equity financing dan debt financing. Di equity financing ada musyarakah, joint venture profit sharing. Di mudharabah ada trustee profit sharing. Sedangkan di debt financing itu ada jual beli tangguh dan sewa beli. Oke. Produk jasa yang tadi saya sampaikan barusan ada wakalah, kafalah, rahan, hawalah, jualah. Itu produk jasa lainnya di perbankan syariah. Ya. Bagaimana sistem operasional bank syariah? Hampir mirip dengan konvensional, tapi di bank syariah itu tidak ada riba ya. Dia adanya bagi hasil. Gini, pemilik modal menyetorkan modalnya ke bank syariah. Dapat profit atau laba, bank syariah memberikan bagi hasilnya kepada pemilik modal. Begitu juga misalkan ada dana titipan dari nasabah. Kalau ada profit, dia akan membagikan bagi hasilnya kepada si investor
atau nasabah penyimpan ada di giro wadiah, tabungan dan deposit giro dan tabungan. Tadi kita di depan ada debt financing ya dan equity financing. Debt financing jual beli itu ada murabahah, salam istisna ijaroh, sedangkan di equity financing ada profit loss sharing, mudarabah dan musyarakah. Ada juga kardu hasan, dikenakan biaya administrasi. Kardu hasan itu bentuknya pinjaman kebajikan. Tetap ada profit marginnya, ada bagi hasilnya di debt financing dan equity financing. Oke, ya. Mekanisme kerja bank konvensional. Nasabah dan pemegang saham sama-sama memasukkan dananya ke bank. Kalau nasabah dia mendapatkan interest based deposit, sedangkan pemegang saham dia menginvestasikan dananya di bank dan bank memakai dana penyimpan, dana nasabah untuk kegiatan produktif. Dapatlah added value. Added value di sini di bank konvensional itu interest, bunga. Bunga tersebut diberikan kepada nasabah dan pemegang saham. Ini konvensional ya, mekanisme bank konvensional. Mekanisme kerja bank syariah. Nasabah ke bank untuk berinvestasi, pemegang saham ke bank untuk investasi. Bank sebagai pengolah dana melakukan kegiatan produktif, mendapatkan added value, outputnya. Yang diterima oleh bank adalah added value tadi bagi hasil. Nah, bagi hasil tersebut diberikan kepada nasabah dan diberikan kepada pemegang saham. Persentasenya persentasenya itu disepakati di awal akad ya. Beda ya yang tadi interest base, yang ini bagi hasil base. Oke. Sumber dana dan penggunaan dana bank syariah. Sumber dana bank syariah itu dari modal, core capital, dari kuasi equity, mudarabah activity, titipan atau wadiah. Yang tadi itu tabungan, deposito, giro. Di penggunaan dananya untuk aktiva tetap dan inventaris, aktiva produktif, dan alat liquid. Ini sumber dan penggunaan dana bank syariah. Oke. Perbedaan pokok antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah adanya larangan untuk membayar dan menerima bunga pada perbankan syariah. Karena bunga melekat pada pinjaman, maka perbankan syariah tidak menggunakannya skema pinjaman dalam penyaluran dananya. Pinjaman hanya digunakan sebagai aktivitas sosial tanpa meminta imbalan. Setiap pinjaman yang disertai dengan imbalan adalah riba. Ya. Jadi setiap pinjaman yang disertai dengan imbalan adalah riba. Financing ada dua, konvensional bank dan Islamic bank. Di konvensional bank itu interest base yang tadi di depan saya sampaikan, itu ada interest based lending. Sedangkan di Islamic bank itu interest free. Ada di social financing, Alcor, dana kebajikan, dan commercial financing. Di perbankan syariah itu commercial financing yang interest free. Oke. Commercial financing ada dua klasifikasi, internal financing dan external financing. External financing juga dibagi lagi menjadi equity financing dan debt financing. Equity financing dibagi lagi menjadi joint venture profit and loss sharing dan trustee profit and loss sharing. Di debt financing ada deferred contract of exchange. Tapi di debt financing tidak ada interest based lending. Yang ada hanya deferred contract of exchange. Oke. Equity financing, joint venture profit and loss sharing, dan trustee profit loss sharing. Sedangkan di debt financing hanya deferred contract of exchange. No interest
base. Oke. Nah, ini konsep penyaluran dana bank syariah. Akad-akadnya ada akad al-bai, syirkah, ji'alah, dan lain-lain. Kalau al-bai itu ada di murabahah, salam, istisna, ijaroh, ijaroh wa iktikna. Kalau syirkah atau partnership ada di mudarabah, ada di musyarakah, ada di musyaraah atau musakoh. Sedangkan ji'alah atau jasa-jasa ada di wakalah, rahen, kafalah, wadiah. Akad yang lain ada di qard, hijr, ariyah, iarah, hibah, sulh, dan ibrah. Ini akad-akad di bank syariah. Oke. Produk utama perbankan syariah, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, profit loss sharing, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, namanya deferred contract of exchange, yang tadi depan saya sampaikan. Yang ketiga, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa dan sewa beli, lease financing. Ada 3 ya. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, dan pembiayaan berdasarkan prinsip sewa dan sewa beli. Produk utamanya. Okay. Next. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga atau riba, maka perbankan syariah menempuh cara memberikan pembiayaan financing berdasarkan prinsip kemitraan, partnership atau syirkah, yaitu prinsip penyertaan musyarakah atau prinsip bagi hasil mudarabah. Partnership, syirkah. Syirkah ada 2, syirkah al-milks yang bukan kontrak, dan syirkah al-uqud kontrak. Yang bukan kontrak itu ada ikhtiyariyah, sukarela, dan isbariyah terpaksa. Kita memakai syirkah al-uqud, memakai kontrak, bukan yang bukan kontrak ya. Bukan yang sukarela maupun yang terpaksa. Kita yang memakai based on kontrak. Syirkah al-uqud. Itu ada mudarabah, ada mufawadah, ada inan, abedan, dan wujuh. Syirkah al-uqud atau kontrak itu ada di mudarabah, ada kontrak mudarabah, mufawadah, inan, abedan, dan wujuh. Akad syirkah dalam perbankan itu ada 2, syirkah mudarabah dan syirkah inan musyarakah. Akad kerjasama bagi hasil yang digunakan dalam perbankan itu ada syirkah mudarabah dan syirkah inan musyarakah. 2 ya. Oke. Mudarabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara 2 pihak, di mana pihak pertama, Malik Sohibul Almal atau bank, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua, Amil Mudharib Nasabah, bertindak selaku pengelola keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Itu ada dalam Fatwa DSN nomor 07 DSN MUI 4 2000. Mudarabah. Oke. Future mudarabah yang teman-teman bisa lihat ya, kemitraan usaha 100% kapital dari bank. Mudharib hanya sebagai pengelola atau tenaga ahli. Ketika mendapatkan laba, karena bank modalnya lebih besar, dia mendapat 60%. Si mudharib mendapat 40%, karena dia nggak ikut kontribusi modal. Ketika rugi, semua kerugian full ke sohibul mal. Tenaga ahli tidak dikenakan kerugian karena dia tidak ada kontribusinya, dia hanya tenaga ahli. Ya, sini ada repayment of capitalnya. Paham ya? 100% capital dari suatu mal. Anggaplah ini bank. Ketika laba, dia mendapat 60%. Sedangkan si mudharib hanya 40%. Rugi, pada saat rugi,
bank full kena 100%, sedangkan si Modorit tidak ada kerugian sama sekali. Oke. Musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Ini sesuai dengan Fatwa DSN nomor 08 DSN MUI 4 2000. Musyarakah ya, jadi masing-masing pihak itu ada kontribusinya. Kita bisa lihat di feature musyarakah. Oke, sirkah, kemitraan usaha. Lihat ya, sohibul mal pertama adalah perbankan syariah. Sohibul kedua adalah partnernya. Ini kemitraan usaha. Masing-masing berkontribusi modal. Kalau bank kontribusinya 70%, si partner kontribusinya 30%. Ketika ada laba, bank mendapat 70%, sohibul mal partnernya mendapat 30%. Sesuai proporsinya. Rugi, ketika rugi, bank menerima kerugian 70%, si partnernya, sohibul mal kedua, mendapat kerugian 30%. Fair, karena mereka masing-masing kontribusinya sudah jelas di depan. Bank 70%, partner, sohibul mal 30%. Laba, mana eh, laba mendapat yang si bank mendapat laba 70%, si partner mendapat 30%. Sedangkan rugi, si bank mendapat 70%, si partner mendapat 30%. Di sini ada apa ya? eh, Kalau di rugi biasanya ada gradual sale of share. Sedangkan di partner ada namanya gradual purchase of bank share. Oke. Ini feature masyarakat. Oke. Tadi ada produk utama, di sini ada produk pelengkap. Alkord, Rahan, Hawalah, Kafalah, Taskilat, Lain Facility, dan Sima. Di depan tadi untuk yang Core, Rahan, Hawalah, Kafalah, itu sudah eh, saya sampaikan. Oke. Hawalah itu akad perpindahan hutang piutang ya, suatu pihak kepada pihak lain. Tapi kebanyakan ulama tidak memperbolehkan pengambilan manfaat imbalan atas pengalihan hutang piutang ini. Karena dengan mengurangi jumlah piutang atau menambah jumlah hutang tersebut. Jadi itu yang keberatan si ulama. Ini tidak memperbolehkan sebenarnya pengambil alihan manfaat. Bank hanya boleh membebankan fee atas jasa penagihan. Oke. Sekarang kita lanjut ke rahel. Itu akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain sebagai jaminan hutang. Yang kalau sekarang itu mungkin hampir sama dengan pegadaian ya. Itu arahan. Court sebagai produk pelengkap kepada nasabah membutuhkan dana talangan yang tadi ya, talangan haji, terus ada ATM tadi, tapi dia dalam jangka waktu pendek. Dan itu mungkin kebutuhan yang mendesak atau harus disegerakan eh, kebutuhannya. Sebagai produk Core ini sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial itu juga bisa. Skema khusus ini dikenal sebagai produk Al-Qard Al-Hasan. Tapi kalau ada nasabah yang nakal-nakal nggak mau bayar pinjamannya ya kena sanksi juga. Karena kan bank bukan dinas sosial. Bank syariah juga bukan dinas sosial. Oke, lanjut ke al-kafalah. Akad jaminan dari suatu pihak kepada pihak lain. Dalam aplikasinya di perbankan, al-kafalah dapat diterapkan dalam bentuk jaminan uang muka, advance payment bond, atau jaminan pembayaran payment bond,
atau jaminan pelaksanaan suatu proyek performance bond, atau jaminan penawaran bid bonds, kafalah. SIMA, Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank. Ada di Fatwa DSN 38 DSN UI 9/2002 tanggal 23 Oktober 2002. SIMA, sertifikat investasi yang berdasarkan akad mudharabah seperti yang disebut, kita sering sebut namanya IMA, itu dibenarkan menurut syariah. Sertifikat IMA ini dapat dipindah tangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali. Ingat ya, sertifikat IMA ini bisa dipindah tangankan, tapi hanya satu kali setelah dibeli pertama kali. Pelaku transaksi IMA ini adalah bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana. Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Ya, SIMA atau sertifikat investasi mudharabah antar bank. Oke. Demikianlah materi perbankan syariah. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanya di grup WhatsApp ya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.